Bacaan dari kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berbicara kepada bangsanya. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Pada hari ini engkau telah menerima janji dari Tuhan. Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturannya, dan mendengarkan suaranya. Dan pada hari ini pula Tuhan telah menerima janji daripadamu, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa, seperti telah dijanjikannya, untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Kiranya hidupku mantap untuk berpegang pada ketetapanmu. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Baik pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Waktu ini adalah waktu perkenanan. Hari ini adalah hari penyelamatan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengarkan firman, kasihilah samamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna,
sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Konfrater, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan adanya media sosial, kita satu hari bisa terima puluhan sampai ratusan inspirasi, baik itu secara singkat maupun panjang, baik lewat WA, Facebook, Messenger, Instagram, dan seterusnya. Banyak kata-kata inspirasi yang disampaikan kepada kita. Kita ada yang suka baca, ada yang lewat saja, dan seterusnya. Tetapi Paus kita, Papa Fransiskus, mengingatkan kita, boleh ada banyak pesan yang bisa kita lewatkan, tetapi yang utama adalah pesan Tuhan lewat kitab suci. Kita harus mengutamakan itu menjadi inspirasi utama dalam kehidupan kita. Dan kalau orang yang setia melaksanakan perintah-perintah Tuhan seperti yang diungkapkan dalam bacaan pertama tadi, maka dikatakan bahwa sesuai dengan janji Tuhan, mereka akan menjadi umat kesayangan Tuhan dan akan diangkat menjadi orang-orang yang terhormat, terpuji, dan ternama, dan menjadi umat yang kudus baginya. Ini rahmat yang disediakan bagi setiap orang yang setia melaksanakannya. Dengan ini kita diajak dan disemangatkan lagi untuk setiap hari mengutamakan, membacakan, dan melaksanakan sabda Tuhan. Boleh ada banyak inspirasi yang lain, tetapi yang utama adalah sabda Tuhan sendiri lewat teks kitab suci. Yang kedua, dalam bacaan Injil, Yesus mengajak kita untuk melaksanakan seluruh rangkuman dari ajaran-ajaran Tuhan atau hukum-hukum Tuhan, yakni perintah cinta kasih, mengasihi sesama. Dan pada kesempatan ini, cinta kasih yang lebih dalam, yakni mengasihi musuh, orang-orang yang memusuhi kita, yang menganiaya kita. Justru kita diajak untuk mengasihi mereka. Dan inilah yang lebih utama, nilai-nilai keutamaan yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Memang tidak gampang untuk melaksanakan perintah ini, tapi mari kita sama-sama berusaha melaksanakannya dengan baik. Dikatakan bahwa kalau kita berbuat sesuatu secara fisik, makan makanan fisik, itu kita hanya mengenyangkan tubuh fisik kita. Tetapi kalau kita berbuat sesuatu kepada orang lain, berarti kita mengenyangkan jiwa kita, memberi makan kepada jiwa kita. Begitu juga tindakan-tindakan baik, termasuk mengasihi musuh-musuh kita, akan memberikan hal yang sangat berharga dan bernilai bagi jiwa kita. Mari kita berdoa agar sabda Tuhan yang disampaikan ini boleh kita amalkan dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin.